Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Some Story, sebuah cerita yang menginspirasi barengan gue Adam. Dan seperti biasa kita akan melihat satu hal yang menarik dan juga dengan kisah yang seru juga pastinya. Di episode kali ini spesial banget, gue akan ngobrol lagi dengan satu orang musisi yang mungkin baru debut juga, dan dengan satu label yang baru dibangun oleh salah satu musisi yang juga pasti lo juga udah notice lama gitu ya, Afgan. Dan kita bakal ngulik juga perjalanan dia sampai akhirnya dia debut, dan juga makna lagunya juga dan proses kreatifnya. Terus ya kita bakal ngobrol-ngobrol lah sama dia. Dan udah barengan gue ada Iqbal. Halo, Iqbal Arya saya di sini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas. Lagi sibuk apa dulu sekarang akhir ini? Sekarang sih setelah rilis single sih media visit aja sih. Media visit aja. Untuk promo-promo itu sih. Berarti lo udah ngeluarin single nih sekarang ya. Gimana rasanya akhirnya bisa ngeluarin single? Rasanya lega banget sih sebenarnya. Karena emang dari dulu gue nggak pernah ngeluarin single di bawah nama gue sendiri gitu Mas. Oke. Jadi emang dulu sempet ngeband, rilis cuma satu single juga. Oke. Cuma kan itu kolektif ya gitu. Yeah. Jadi kayak rasanya tuh kayak deg-degan tapi campur kayak ini good enough nggak ya gitu loh. Terus kayak tapi excited gitu. Okay. Jadi sebenarnya lebih kayak lega banget gitu lah gitu loh. Sekarang udah milik masyarakat lah gitu. Tapi sebelumnya gue pengen ngulik juga lo awalnya gimana nih, sebelum juga akhirnya ketemu Afgan, terus tadi lo sempet ngeband. Itu lo ngeband sebagai vokalis. Kalau nggak salah tuh tahun 2015 akhir. 15 akhir itu gue mulai lumayan serius ngebandnya. Okay. Sebenarnya dari sebelum gue udah ngeband. Cuman itu kayak titik awal gue ayo serius ngeband gitu. 2015 dan gue di vokal dan gitar. Jadi gue tuh cuman formatnya cuman bertiga gitu. Bertiga doang. Kayak netral gitu. Oh iya. Bertiga gitar. Cuman kalau netral sih basis saya nyanyi. Gue vokal dan gitar. Oke. Gitu. Sisanya teman lo apa? Drum sama bass. Sama bassnya. Oke. Jadi drum, gitar sama bass. Tapi gitarnya gue plus vokal juga. Genre apa nih? Kayak netral juga kayak? Oh, enggak. Rock gitu. Lumayan. Wah, kalau netral rada susah sih. Gue sebenarnya rock, tapi rocknya tuh rock jadul gitu. Rock jadul, okay. Dan lebih niche lagi sebenarnya daripada rock. Jadi kayak udah rock terus ada sub genre-nya lagi gitu. Kita menyebutnya sih heavy rock gitu. Wah, jadi tuh kayak zaman dulu tuh apa ya, kayak Black Sabbath gitu. Tapi Black Sabbath berempat, tapi juga ada campuran heaviness-nya dari ada Down, band X Pantera bikin apa. Pokoknya emang itu niche banget lah Mas gitu. Jadi tuh rock tapi pelan, tapi heavy, tapi kadang vokalnya rada melengking. Jadi memang niche lah gitu. Jadi itu kayak inspired by the bands in 70s, 70s, 80s gitu. Oh iya. Gitu. Kayak siapa ya referensinya? Kayak referensinya mungkin kalau yang paling dekat siapa ya? Kalau misalkan di Indonesia tuh sebenarnya ada Komunal, ada Seringai gitu. Seringai, cuma Seringai itu ngebut tuh. Lebih ngebut, lebih upbeat. Kalau kita tuh lumayan cenderung lebih pelan lah. Jadi memang genrenya tuh nyerempet-nyerempet. Namanya tuh stone rock gitu. Dan namanya Maut, nama bandnya. Wah gila sih. Maut banget tuh namanya tuh. Gila sih. Masih muda, sosokan. Sosokan aja. Gokil sih. Berarti lu ngeband dari zaman sekolah dulu juga? Dari zaman sekolah, sebenarnya gue dari zaman SMP. Itu tuh gue ngeband metalan gitu, lumayan. Jadi memang pas gue ngeband SMP itu, personil gue tuh memang di saat itu tuh udah pada tua. As in tuanya tuh kayak gue SMP, mereka tuh ada yang SMA, ada yang kuliah gitu. Jadi lo paling muda gitu ya? Gue yang paling muda gitu. Jadi memang gue justru malah manggungnya tuh di kampus di acara Metal Fest gitu. Karena gimana caranya gue dapet channel ke situ, karena ya teman-teman gue udah pada tua gitu. Jadi maksudnya kayak tuanya kayak beda 8 tahunan gitu. Udah dari SMP gue ngeband metalan. SMA gue nggak terlalu ngeband, cuman gue lebih kayak ngulik, dengerin banyak lagu. Ke pending tuh ngebandnya karena ya mungkin anak SMA baru pengen nongkrong, pengen apa, itu tuh lebih nggak ada kegiatan ngeband lah. Pas kuliah baru tuh lumayan kayak ngeband yuk sama anak-anak fakultas lain, ayo ngeband yuk gitu. Nah 2015 akhir itu baru tuh gue ngeband sama orang yang dulu ngajakin gue ngeband di kayak zaman SMP. Jadi si Maut ini tuh cikal bakalnya kayak gue sama temen gue itu dulu pernah kenal way back then kayak 2009-an gitu. Terus di 2015 dia ngajakin gue lagi kayak ayo bikin band gitu. Nah itu yang gue sebut Maut dan yang lumayan serius gue jalani lah.
Seriusnya udah sejauh apa tuh, pakai sampai udah kayak ngeluarin album kah atau gimana? Seriusnya sebenarnya kayak awalnya emang pengen kita jalanin, kita komit, apapun yang terjadi kita komit lah pokoknya. Karena emang kan udah berbagai macam, lumayan kayak nyoba kesana nggak oke, nyoba kesini kayaknya nggak nyambung gitu. Gue pengen ini tuh terakhir dong gitu. Jadi kayak jadi kita ngeband aja yuk gitu. Tapi yang serius ya. Gitu loh. Seserius kayak waktu itu basis gue juga beda 3 tahun di atas gue. Dia juga udah kerja. Terus seserius apa? Jadi dia tuh bener-bener suka cuti kantor untuk kita manggung gitu-gitu. Jadi kayak waduh weekdays lagi nih gitu. Gak bisa nih kayaknya gini. Terus kayak ya udah nggak apa-apa gue cuti gitu. Atau enggak kayak gue izin lebih dulu. Misalkan kayak kita harus cek sound dulu jam 5 sore gitu karena kita mainnya malam misalkan. Gue nggak apa-apa deh, gue bilang gue sakit atau apa biar gue bisa balik duluan. Sebenarnya sekomitmen itu sih. Terus juga ya sebenarnya ada plus ada minus, jadinya kuliah gue juga jadi molor karena si gue ngeband itu sih. Cuman ya itu sih seserius itu. Dan di saat itu juga drummer gue yang ngajakin gue ngeband yang tahun 2009 dan akhirnya jadi Maut itu akhirnya mengundurkan diri karena dia tuh waktu itu ada proyekan band lain juga dan kalau nggak salah dia tuh lagi sibuk apa gitu. Tahun itu pada akhirnya gue cari drummer baru, akhirnya drummer barunya masuk dan akhirnya kita makin serius tuh mas. Di umur gue mungkin tahun berapa itu ya 2016an gitu, gue umur 22, 23 kalau nggak salah. Ya itu kita benar-benar cari tim produksi itu mas, kayak visual, fotografi, fotografer, videografer, soundman dan lain-lain lah gitu. Jadi memang seserius itu. Itu berarti pengen tahu juga sih kalau misalnya bikin band tuh dan lo udah kayak gitu tuh fundingnya dari mana? Dari hasil lo tampil off air gitu-gitu atau gimana tuh? Sebenarnya fundingnya kayak lebih ke kita nggak tahu gue mas ya. Kayaknya tuh pada zaman itu kayak duit tuh ada aja dikeluarin gitu. Jadi kayak gue dikasih jajan sama orang tua gue spending, gue savings, terus habis itu kayak udah yuk kita ini ada aja gitu mas, duitnya kayak diada-adain aja gitu. Terus kalau misalkan ada dapat manggung, misalkan bayaran cuman kayak mungkin 1 juta atau 1,5 juta gitu. Terus yang kita pasti duluin tuh tim produksi. Tim produksinya dulu semua kita bayar jasanya mereka, walaupun sebenarnya mereka juga nggak minta bayaran gitu karena teman-teman kita sendiri. Jadi tuh gimana caranya memang mereka tuh yang bisa membuat show kita menjadi lancar kan mereka ini gitu. Jadi kayak kita duluin mereka, kitanya nggak dapat mah nggak apa-apa, yang penting ini ekosistem si Maut ini tuh berjalan dulu deh gitu loh. Jadi memang kalau fundingnya sih rogoh kocek pribadi aja gitu, dari jajan atau kayak misalkan dapat proyekan. Waktu itu saya sempet kayak ngedesain gitu, ya udah gitu aja, mungkin dari uang jajan aja atau kayak jual barang apa gitu mas. Jadi kayak semuanya memang sesolid itu waktu itu. Jadi kayak walaupun gak dibayar pun ayo kita jalan gitu. Memang pakai duit pribadi aja sih. Itu lo satu tim berapa orang tuh untuk produksi? Tim produksi, waktu itu personilnya udah 3. Saya, Rafael, Agil, drum, gitar, bass. Ada kru itu satu untuk semua gitu mas. Karena kita nggak punya uang gitu, maksudnya kita juga nggak enak buat narikin udah nggak dibayar kok, pengen banyak gitu. Jadi satu kru buat semuanya. Terus ada roadman tuh ya yang guide kita kalau misalkan kita udah sampai lokasi. Dan itu teman kita juga. Terus habis itu ada visual juga, untuk visual panggung. Terus ada soundman. Terus setelah soundman ada fotografer. Berarti ya kurang lebih 8-9 orang. 8-9 orang yang udah biasanya ya. Segituan lah. Menarik. Terus akhirnya gimana ceritanya lo akhirnya sekarang bisa ketemu Afgan, terus akhirnya lo jadi talent pertama dan akhirnya lo ngeluarin single. Gimana ceritanya awalnya? Sebenarnya itu si Kak Afgan ini gue ketemu tuh kalau nggak salah 2023. Jadi gue tuh punya pacar. Pacar gue ini punya kakak. Abang. Memang si abang ini memang satu circle sama Afgan dan lain-lain deh kayak Isyana dan lain-lain. Memang circle-nya tuh penyanyi-penyanyi itulah. Dan influencer kayak Reza Candi, gitu-gitulah. Pokoknya memang pergaulannya si abangnya tuh seperti itu. One day gue sama cewek gue lagi mau pulang lah, mau nganterin pulang, terus abangnya nelfon,
cewek gue gitu kayak boleh tolong jemput nggak di sini gini-gini, gue nggak bawa mobil nih gitu. Terus habis itu tuh kalau nggak salah di daerah SCBD gitu deh. Jadi itu tuh ada tempat karaoke, tapi karaoke-nya tuh yang private gitu. Iya. Jadi gue nya nggak mau mas, jadi kayak aduh mager, udah langsung pulang aja gitu. Iya tapi Kak Koyan nggak punya, maksudnya nggak bawa mobil, dia nggak bawa mobil gitu. Sian juga lagi, ya udah deh jemput. Udah sampai lobby, udah suruh turun gitu. Terus kayak cewek gue kayak, iya bentar telepon kayak, enggak lu masuk dulu. Gue tuh disuruh masuk lah gitu. Gue disuruh parkir lah gitu. Kan males gitu, maksudnya kayak ini di dalamnya juga ada Afgan, ada siapa-siapa, nggak enak gitu. Mas rasanya gitu kayak, udah nggak enak nih, kayak nggak kenal, nggak enak lah gitu pokoknya. Terus kayak, baby ini dipaksa masuk sama Kak Koyan nih, gini. Aduh nggak mau. Udah dia aja suruh turun kayak, nggak mau, dia nggak mau turun gitu. Akhirnya kayak, yaudah deh, kita parkir lah. Kita parkir, kita naik ke atas. Ya udah mas, rame banget. Rame lagi karaokean gimana sih? Iya. Lagi di private room karaoke gitu. Ya waktu itu kalau nggak salah ada, ya teman-temannya lah, ada Kak Afgan, ada teman-temannya. Gue lupa juga siapa aja yang ada di dalam situ. Lagi nyanyi, terus tiba-tiba gue disodorin mic gitu. sama abangnya cewek gue. Dia kayak, nyanyi gak lo gitu. Jangan malu-maluin gue. Nyanyi gitu. Nyanyi apa Kak? Lu gila kali gue disuruh nyanyi gitu. Terus kayak, enggak lu harus nyanyi, Afgan mesti tahu suara lo. Terus aduh nyanyi apa ya? Terus cewek gue juga kayak, wah ayo baby nyanyi, udah buruan nyanyi gitu. Kayak sekarang gini, maksudnya kayak, masa lu nyanyi di depan penyanyi yang kita semua tuh udah tahu dari zaman kita SD SMP kali, dia tuh udah setinggi itu. Ya mana pede Bang. Gue nggak usah di depan penyanyi, di depan orang aja saya nggak pede gitu loh. Maksudnya ya udah akhirnya nyanyi, kalau nggak salah lagunya John Legend kalau nggak salah waktu itu. Ngasal aja mas gue. Terus nyanyi udah setelah itu kalau nggak salah si Afgani juga bilang ke cewek gue, kok lu nggak pernah bilang sih Mai cowok lu bisa nyanyi gitu. Suaranya R&B nih bagus gitu. Rada-rada mirip Tulus gitu katanya suaranya, kata dia. Iya. Terus habis itu, iya Kak bagus ya, gini bagus kan, gini. Iya kenapa lu nggak pernah bilang sih gitu. Terus kayak ya emang nggak pernah ketemu aja gitu. Ajak dong ke rumah gue, nanti kita karaokean di rumah gue gitu. Wah, terus habis itu setelah itu udahlah, short story. Setelah itu nggak ada omongan apa-apa mas. Jadi period of time itu ya udah aja, nggak ada pembicaraan apapun. Udah ini aja kayak ya udah karaokean udah aja. Hilang aja udah gitu. Emang sayanya juga nggak yang wah nih bisa dapat sesuatu apa nih, nggak ada gitu. Karena emang ya orang juga nggak mau di situasi itu kok awalnya gitu. Terus habis itu kalau nggak salah setahun setengahan lagi, 1 tahun setengah setelah itu si Afgannya ngontek abangnya cewek gue. Kontak kayak, Yan ini gue kayaknya gue pengen bikin label deh gitu. Gue mau start bikin label karena gue mau start producing new artist atau new talent gitu. Terus kata si abangnya cewek gue, oh yaudah go for it. Siapa talentnya? Lu kepikirannya siapa artisnya gitu loh. Terus kata Afgan, gue cuman kepikiran tuh cowoknya Maisa. Cowoknya adek lu doang suaranya gitu. Terus kayak gue nggak tahu, gue tuh cuman kepikiran dia doang yang pengen gue produce katanya gitu. Ya udah si abangnya cewek gue nelfon gue, mau nggak lo nih lo ditawarin sebagai new rookie-nya dia deh, maksudnya kayak first roosternya di labelnya dia deh gitu loh. Terus kayak wah ya deg-degan mas, kayak wah mau nggak ya gue, soalnya di saat itu gue tuh lagi di tengah-tengah kontrak sama Maut. Ada kontrak. Jadi tuh 2019 akhir gue tuh sign label sama label independen lah sebenarnya, nggak yang major banget lah gitu. Jadi si Maut pun tuh sudah menjalani kontrak gitu. Jadi tuh ya aduh gimana ya, nimang-nimang kayak aduh gimana nanti kontraknya Maut gini-gini. Tapi gue diajakin label di sana gitu. Ya udah akhirnya gue bilang sama, kita meeting sama Kak Afgannya, boleh nggak kalau gue selesain kontrak Maut dulu, biar nggak overlapping kontrak. Setelah itu baru mungkin kita bisa meeting lagi buat ngobrolin kontrak baru. Gitu.
Terus itu juga dari situ juga prosesnya juga nggak sebentar tuh Mas. Jadi kayak oke ya udah kalau gitu lu mulai bikin lagu ya, mulai bikin demo untuk gue. Jadi maksudnya untuk label gue nih, untuk nanti lu nih gitu. Lu mulai bikin demo ya gitu. Paralel sama dia tuh bikin PT-nya. Oh, dia bikin legalnya, finance dan lain-lain. While dia bikin itu, lu bikin lagu ya, gitu. Ya udah, akhirnya berjalan terus. Gue juga kirim-kiriman lagu, terus dia juga nge-report bahwa ini kontraknya masih disiapin ya, karena gue masih ini gitu. Jadi sebenarnya memang sudah ada kayak, jatuhnya kayak pre-deal gitu deh. Pre-deal gitu. Jadi kayak udah namanya gentle agreement ya. Ya kayak gitu deh. Kayak gitu-gitu, maksudnya kayak sebenarnya nggak tertulis, tapi kita kayak udah gitu ya, sepakat lah ya. Udah bisa jalan bareng kayak gitu-gitu. Ya udah. Akhirnya 2024 pertengahan pas lagi puasa, gue inget 2024 gue akhirnya sign. Jadi disitulah akhirnya gue baru sign ya. Tapi dari proses itu cukup panjang juga, dari kalau sign dari 2024, lu panjang banget lah. Misalnya dari 2024, terus abis itu jalan persiapan cukup panjang, akhirnya baru lu ngeluarin di awal tahun ini ya. Betul. Iya kan ya. Betul. Karena memang si timelinenya sebenarnya harusnya tahun 2025 di pertengahan tahun sebenarnya harusnya. Iya. Cuman ternyata prosesnya nggak secepat itu, yang harusnya kita juga kayak pengennya tuh di situ, cuman kayak ternyata banyak yang harus diurusin, si agregatornya dan si segala macam. Ini kita juga rilis, soalnya nggak cuman si Spotify tapi video lirik di YouTube juga, terus revisinya. Sebenarnya mau rilisnya tuh di akhir tahun, di 2025 akhir tuh, Oktober atau November sebenarnya harusnya Mas. Cuman kemarin tuh Indonesia lagi nggak baik-baik saja lah kemarin itu. Jadi kayak kita kayak nggak artis rilis ini, jadi kayak udah daripada ngoyo, kita udah langsung aja awal tahun aja. Gitu. Jadi kayak fresh juga kan, lebih fresh, betul. Waktunya juga masih panjang gitu Mas. Jadi akhirnya begitu, akhirnya kita decide untuk kayak awal tahun. Ini lu bikin lagu demo sekitar berapa banyak nih akhirnya sampai akhirnya dimilih yang lagu yang sekarang lo keluarin ini, si Home ini gitu? Sebenarnya lucu sih. Sebelum gue sign pun gue kayaknya udah tuker-tukeran demo, bukan tuker-tukeran, gue udah ngirim-ngirim demo. Nah, mungkin udah 3-4 lagu tuh Mas. Udah Udah 3-4 lagu, cuman ada yang gue bikin, ada yang gue karang berdua juga sama Kak Afgan ya. Tapi kayak mungkin dia dari sisi eksekutif produser atau sebagai art directornya juga kayak, ini kok kayak rada kurang ini ya. Masih kurang, coba deh lu bikin lagi deh gitu. Ya, lu bikin lagi sampai mungkin yang ke-7 atau ke-8 gitu. Dan lagu Home ini sebenarnya lagu yang nggak lama bikinnya Mas. Berapa tahun? Mungkin kayak sehari, dua hari, 3 hari gitu. Itu udah jadi sama liriknya gitu. Jadi itu bukan lagu yang aduh mesti diapain ya. Ini tuh refnya kok kurang ini ya, enggak, ini tuh kayak jalan aja gitu. Dan ini kalau nggak salah kedua terakhir yang gue kasih ke Afgan. Ini gue ada demo kayak gini, terus kayak didengerin, coba gue dengerin dulu, ini single pertama. Langsung gitu. Nah, jadi dia kayak udah bisa nge-pinpoint, udah kayak punya proyeksi bahwa ini single pertamanya. Serius loh Kak gitu. Iya, ini single pertama. Terus yang paling terakhir setelah Home gue kasih lagi, ini single kedua. Jadi tuh kayak udah projectionnya udah jelas, udah tahu ya. Jadi itu memang ini terbilang cukup terakhir gue kasih justru. Jadi yang Bank of Songs yang awal-awal itu justru nanti aja deh kita pakainya. Padahal itu dibuatnya pas awal-awal ketemu juga. Sebelum sign pun gue udah bikin. Udah siapin ya. Berarti ini lagu si Home ini tentang apa nih? Berarti kalau lu bisa ceritain. Kalau Home itu sebenarnya ya dari POV gue orang anak-anak sekarang dari POV gue sebenarnya tuh tentang sesuatu hal, cuman suatu halnya itu sebenarnya nggak besar, itu cuman penyesalan yang nggak bisa lu nggak bisa balik lagi ke pas lu membuat itu, dan lu nggak bisa take it back aja, jadi lu menyesal aja gitu. Jadi tuh kayak penjelasannya kayak misalkan gue pernah bikin lo marah gitu Mas di tahun 2000 berapa, dan gue inget waktu itu lu seperti apa sedihnya gitu, tapi gue nggak bisa take it back itu, dan itu tuh terus berulang-ulang gitu loh. Jadi tuh penyesalannya tuh bikin lo grieving terus gitu. Menurut gue gitu. Itu maksudnya dari lo, maksudnya most of the lyrics karena memang gue benar-benar merasakan, cuman memang si liriknya itu tidak secara literal lah.
maksudnya tidak secara harfiah seperti Oke. itu. Cuman kayak misalkan di lirik walk the way thought I'd be free, misalkan gitu. Walk the way-nya tuh bukan secara harfiah gue pergi gitu. Oke. Tapi kayak lebih kayak gue menjauh dulu. Gue free-nya itu bukan kayak gue pengen bebas, bukan gitu. Tapi kayak lebih kayak gue bisa nggak ya kalau gue menjauh, kayak kita space dulu. Iya. Gue bisa tenang nggak ya gitu. Gue pengen tenang dulu deh. Kayak gitu. Jadi itu memang itu tidak secara harfiah, cuman kayak itu cuman analogi tapi yang masih nyambung aja. Sampai rap aja. Nyanyiin. Iya, nyanyiin lagunya dong kayak. Iya. Walk the way thought I'd be free, but every night it's your face I see. And although I broke your heart, I told you to. The life I lost, the life you used to true. If only I could go back home to you. Be the one for you. If I had one more chance, I'd make it through. Be the one just to be with you. Gitu. Asik, gokil sih. Gimana, suka nggak lagunya? Semoga bisa relate lah. Iya. Nextnya buat lo apa nih ke depannya? Single kedua berarti ya? Single kedua dan single ketiga Single sebenarnya. tiga ada jangka waktu yang nggak terlalu jauh juga ya berarti ya? Insya Allah sih semoga aja 3 single ini selesai di tahun ini. Tahun ini, oke. Jadi mungkin proyeksinya per 3 bulan lagi single kedua lagi. Oke. Single kedua per 3 bulan lagi single ketiga. Oke. Itu akan ada mini album atau album goalsnya ke depannya? Sebenarnya goalsnya album, cuman kayaknya untuk proyeksi yang masih bisa terukur gitu, ini 3 single ini dulu sih. Jadi setelah 3 single ini mungkin bisa jadi album. Oke. Gitu. Mungkin ya kayak di tahun 2027 mungkin ya. Ya. Proses ada apa ya, lumayan ini juga ya. Betul. Waktunya. Oke, thank you banget. Oke. Iqbal udah mau Sama-sama, Mas. sama gue. Buat teman-teman yang mau ikutin lo bisa di mana? Dan saya dengerin lagu lo mungkin. Lagu gue sudah keluar di semua DSP, di you name it, di DSP kesayangan kalian, ada Spotify, ada Apple Music, ada YouTube Music, apapun. Dan gue juga sudah ngeluarin, sudah rilis video liriknya di YouTube. Oke. Terus kalau misalkan mau tahu update-nya, bisa cek Instagram gue, Iqbal Arya, __ Iqbal Aryanya pakai I. Oke. Paling gitu aja sih. Sama labelnya apa tadi kan? Oh iya, juga nama labelnya adalah Better Days Records. Better Dikasih tahu Days tuh kenapa namanya Better Days Records? Kalau itu gue sih dengernya ya. We hope for a better days every day. Gitu. Jadi kayak kita harus tetap grow setiap hari gitu loh. Jadi kayak there's no bad day, there's always a better days gitu. Oke, menarik sih. Gokil sih. Jadi gue pengen next ngobrol sama Kak Afgan kayaknya. Boleh banget. Pengen tahu gue bikin label gimana sih? Boleh banget. Oke, buat teman-teman tadi bisa banget ikutin Iqbal dan dengerin lagunya juga. Tadi enak banget, tadi udah di spill sedikit ya. Terus buat teman-teman ada ide atau ingin bersama dengan kita, bisa banget hit Instagram di @podcast_samstory dan juga bisa email kita di podcastsamstory@gmail.com. Dan thank you buat teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan Samtalk episode ke 126 bersama Iqbal. And see you next episode. Dadah semuanya.